pagi hari di Amerika. Kita kembali di acaranya Bapak Pendeta Daniel Palungan ya. Ini adalah seri pelajaran soteriologi ini yang ke-10 ya. Dan kali ini tema spesifiknya adalah penjelasan ayat-ayat yang salah tafsir ya. Ya harusnya hari ini kita moderarnya Ibu Aling ya, tapi dikarenakan Ibu Aling mengalami gangguan, maka jadi operannya adalah saya pada kesempatan pada malam hari ini. Sebelum kita ke Pak Daniel, kita akan buka dulu dengan doa. Dipersilakan Ibu Eni untuk membukanya dalam doa. Baik, kita masuk di dalam doa ya. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mohon kasih anugerah-Mu bersama-sama kami. Bapa, kami butuh pertolongan-Mu untuk menyertai kami, untuk memberitakan Injil ini. Dan kami percaya melalui pengajaran soteriologi, hamba-Mu, Pendeta Daniel yang telah Engkau kirimkan di sini ya Bapa, akan menyampaikan pengajaran kepada kami sehingga banyak orang yang mendapatkan edukasi ini ya Bapa. Bapak tolong Bapak untuk jam-jam ke depan, kami minta pertolongan-Mu supaya penyertaan-Mu ada bagi kami, dan kami yang mendengarkan pengajaran ini, kami bisa menerima kebenaran firman ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Oke, sebelum kita ke pengajarannya Pak Daniel, kita akan terlebih dahulu melihat profil singkat dari beliau. Oke, terima kasih. Ya, saya akan tampilkan. Tapi saya mau menyapa Sister Aling. Kelihatannya gimana Sister Aling? Apakah bisa buka suara? Iya, Ibu Heni sudah bisa ya. Kedengaran ya suara saya, Bu? Mantap. Ya, okay. Ini sekarang kita mau menampilkan profil. Setelah profil take over ya, Sis ya. Ya. Oke, sebentar. No voice, Bu. Suaranya nggak ada suaranya. Ya, no voice, Bu. Suaranya nggak ada. Emis MTH Demin. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, Emis MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya menulis buku Kingdom Speaker, pertemuan praktik dari Alkitab, Kingdom Citizen. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Daniel Palungan akan mengajarkan kita tentang stereologi. Bagi Anda yang mungkin masih asing dengan istilah ini, berikut adalah penjelasan singkat dari beliau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang doktrin soteriologi, yaitu doktrin yang mempelajari tentang keselamatan orang-orang berdosa yang tadinya jauh dari Tuhan,
dapat kembali kepada Allah melalui satu karya penyelamatan Tuhan yang disebut sebagai soteriologi. Doktrin ini sangat penting, oleh karena dari doktrin ini kita akan mengetahui apa yang Allah telah kerjakan untuk orang-orang berdosa dapat kembali kepada Allah, dan apa yang orang-orang berdosa harus lakukan. Nah, doktrin ini sangat penting oleh karena pada akhir-akhir ini mulai muncul lagi ada pertentangan-pertentangan di antara hamba-hamba Tuhan yang berpandangan bahwa keselamatan itu bisa hilang, yang berpandangan bahwa keselamatan itu tetap, artinya sekali selamat tetap selamat. Ya. Kemudian dengan berkembangnya ajaran hyper grace, maka akhirnya orang tidak takut untuk berbuat dosa karena mereka beranggapan bahwa betapapun dosa yang Anda perbuat itu sangat besar, anugerah Tuhan lebih besar. Dan ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita tidak salah untuk memperlakukan hidup ini sebagai orang Kristen. Jadi saya kira itu yang menjadi pendahuluan supaya saudara bisa tahu dan kemudian tertarik untuk mempelajari pelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam, Bu Aling, salam. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Baik, ya, Pak? puji Tuhan, ya sehat. Luar biasa. Baik Pak, saya akan menyerahkan kelas ini pada Pak Daniel. Dipersilakan Pak Daniel. Terima kasih. Salam saudara-saudara. Selamat bertemu kembali. Kiranya semangat Bapak Ibu tetap berkobar-kobar sehingga iman Bapak Ibu semakin diperkuat dan semakin jelas landasan Alkitabnya. Nah, pada malam ini kita akan sampai pada bagian akhir dari pelajaran ini. Tapi sebelum saya masuk ke materi malam ini, saya mau tegaskan ulang bahwa keselamatan yang dikerjakan Allah itu sempurna. Dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjamin atau adalah penjamin keselamatan yang telah dikerjakan itu. Sehingga apa yang Allah sudah katakan, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup seseorang, maka keselamatan orang itu dijamin. Ya. Jadi keselamatan itu bukan karena agama Kristen, bukan karena aktivitas pelayanan dan kesetiaan ibadah di gereja, tetapi keselamatan itu sepenuhnya kedaulatan Tuhan, kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan ini harus diresponi manusia dengan satu kata, yaitu iman. Tetapi di dalam iman itu kita sudah belajar secara lengkap, ada 10 aspek iman yang harus terintegrasi sebagai satu kesatuan, mulai dari percaya Yesus itu adalah Tuhan, sampai kepada setia mengiring Dia apapun yang terjadi. Nah, dengan itu maka apa yang dikatakan oleh penganjur teologi hyper grace yang sekali selamat tetap selamat itu gugur di situ. Oleh karena dari segi iman ini di dalamnya kita diminta untuk bertobat, meninggalkan dosa, berpaling kepada Allah, taat kepada Tuhan, tunduk dengan setia, melakukan semua yang Dia perintahkan, dan kita hidup di dalam kekudusan. Nah, jadi tidak ada orang yang sudah percaya atau sudah mengaku diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kemudian dia hidup di dalam dosa, yaitu bukan ajaran Alkitab. Ya. Ajaran Alkitab adalah orang yang sudah diselamatkan, dia harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, jadi dengan demikian, sekali selamat tetap selamat itu sudah keluar dari daftar
hipotesa, sekarang tinggal keselamatan itu bisa hilang. Nah, itu satu hipotesa juga yang saya kemukakan di awal pelajaran ini, bahwa ada kelompok-kelompok yang beranggapan dan mereka begitu kuat untuk mempertahankan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Tetapi sementara saya menjelaskan dari atas, saya sudah tegaskan bahwa Allah tidak pernah bermain-main di dalam menyelamatkan seseorang. Ya. Allah itu tahu keadaan orang itu sampai kepada tarikan napasnya yang terakhir. Dan karena itu kalau Tuhan tahu bahwa orang itu suatu ketika dia akan meninggalkan imannya kepada Yesus, maka dia sama sekali tidak akan pernah memeteraikan orang itu. Ya, seperti Agustan itu. Ya, dulu dia pendeta, kemudian dia mualaf, ya, menghina-hina kekristenan sampai dia mati. Ya, cuma saya nggak tahu sampai kedalaman hatinya apakah kemudian dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kalau sampai dia mati itu, dia tetap di dalam keyakinan terakhir bahwa Alkitab itu bohong, Tuhan Yesus itu tidak pernah ada, maka berarti orang itu sebenarnya tidak pernah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu air hidup dari si Agustan itu. Nah, jadi jangan sampai saudara itu melihat orang selamat itu hanya pindah agama, ya, dari non menjadi Kristen. Kemudian dari orang yang tadinya hanya Kristen lahiriah atau Kristen secara tradisi, kemudian menjadi aktif di pelayanan gitu, lalu saudara serta-merta mengatakan, oh ini sudah selamat, ya, itu hanya Tuhan yang tahu seseorang itu sudah selamat atau belum, dan iman orang itu, ya, iman orang itu. Nah, oleh karena itu maka yang kita yakini orang yang diselamatkan dan keselamatannya tidak bisa hilang adalah orang yang Tuhan sendiri yang menyatakan si A, si B ini sudah saya selamatkan. Nah, pada malam ini, saudara-saudara, kita akan membahas tentang landasan pikir atau landasan teori dari penganut-penganut keselamatan itu bisa hilang. Nah, karena itu ayat-ayat yang mereka pakai untuk menjadi dasar argumentasi keselamatan bisa hilang itu, kita akan baca satu demi satu supaya saudara bisa memahami apa maksud sesungguhnya dari ayat itu. Nah, yang pertama adalah di dalam Matius pasal 7, ya. Matius pasal 7 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Dan yang menjadi dasar bahwa orang yang sudah diselamatkan itu bisa hilang keselamatannya oleh penganut paham keselamatan bisa hilang, dikatakan bahwa bukan setiap ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, mereka kemudian kaitkan dengan ayat yang ke-22. Ya, bahwa orang-orang yang ditolak ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan karena mereka itu percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, saya bacakan selengkapnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, ini mereka katakan ini sudah seruan iman. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, dengan ayat 21 ini mereka katakan bahwa ini adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kemudian ternyata sampai di ayat 23, keselamatan mereka bisa hilang. Nah, apakah ayat ini betul-betul menunjuk kepada orang yang sudah diselamatkan, sudah melayani Tuhan,
kemudian keselamatannya bisa hilang. Nah, kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-15, saudara-saudara, ayat ini membicarakan tentang nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tuh. Jadi, mereka ini pelayan-pelayan seolah-olah melayani Tuhan, tetapi mereka memanipulasi pelayanan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan ini banyak pernyataan-pernyataan Alkitab yang menjelaskan orang-orang seperti ini. Mereka mempergunakan jabatan, mereka mempergunakan posisi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka adalah seterunya Tuhan, oposisinya Tuhan. Karena mereka mengajarkan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan mereka sendiri memang belum diselamatkan. Nah, jadi membaca sebuah ayat itu tidak boleh kita lepaskan dari konteksnya. Nah, konteks perikop ini berbicara tentang nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, yang dari segi aktivitas memang kelihatannya mereka adalah hamba-hamba Tuhan, tetapi mereka adalah hamba-hamba uang, hamba tuan, bahkan hamba setan, karena diperalat oleh setan untuk mengacaukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi itu saja ya. Kemudian di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab tidak pernah tunggu. Pasal 2, ya. Minta maaf ya, ini salah ketik ini. Ya, 2 Petrus 2 ayat yang ke-21 berkata, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya, dan babi yang telah mandi kembali lagi ke kubangannya. Anjing kembali kepada muntahnya, babi yang telah mandi kembali kepada kubangannya. Nah, jadi para penganut ajaran keselamatan bisa hilang. Dia berkata, lihatlah itu. Babi sudah mandi. Ya, menggambarkan orang-orang Kristen yang tetapi kemudian kembali kepada kubangannya, kembali kepada hidup lama, seperti anjing juga kembali kepada muntahnya. Nah, apakah ayat ini berbicara tentang orang-orang yang sudah diselamatkan? Nah, ayat yang 22, frasa pertama, bagi Sepertinya pada Daniel internetnya bermasalah ya. Oh iya, internet saya agak sedikit bermasalah. Iya. Ya, oke. Silakan lanjutkan. Oke. Ya, jadi ayat 21 tadi itu tidak boleh kita simpulkan di situ saja. Kita harus baca mulai dari awal perikop itu. Dan judul perikopnya adalah nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Seterusnya, ya, banyak pengikutnya ini, banyak pengikutnya. Di Indonesia, yang terakhir kasusnya,
tapi dari dulu juga sudah ada yang tidak lagi mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan ini nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu. Nah, mereka ini apakah mereka pernah diselamatkan? Ya, sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan ajaran yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah bermain-main dengan pemateraiannya. Tuhan tidak akan pernah bermain-main dengan keselamatan anugerahnya itu. Karena dia akan menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh dia tahu bahwa orang itu akan setia dan tidak akan mengajarkan ajaran-ajaran yang salah itu. Nah, karena itu mereka di dalam ayat yang ke-21 dari 2 Petrus 2 ini adalah nabi-nabi palsu, guru-guru dan rasul-rasul palsu itu, Bapak Ibu. Nah, jadi orang yang tidak pernah diselamatkan, ya, orang yang tidak pernah diselamatkan tetapi diklaim oleh pendeta-pendeta yang mengajarkan keselamatan bisa hilang itu sebagai orang yang sudah diselamatkan gitu. Jadi yang dituliskan baik di dalam Matius pasal 7, 15 sampai 23 dan di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 itu adalah orang-orang yang tidak pernah diselamatkan, tetapi terlibat di dalam pelayanan kekristenan. Nah, itu ya. Nah, Ibrani pasal ini nanti saya taruh terakhir karena itu agak panjang. Nah, Wahyu pasal 3 ya, kita sudah bahas ini di dalam kelas kitab Wahyu. Di situ dikatakan bahwa saya cari ayatnya dulu ya. Aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Di mana ayatnya itu ya? Wahyu pasal 3 ya, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Saya bacakan saja semuanya ini karena saya agak grogi di mencarinya. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Oh, sorry. Yang saya baca ini, oh ya, Laodikia, ya, yang dimuntahkan itu. Ya. Ya. Oh ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, jadi jemaat di Laodikia ini adalah orang Kristen yang memang setia berbakti, setia beribadah, diberkati secara ekonomi luar biasa, sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Tetapi kalau kita simak detail-detail secara seksama jemaat di Laodikia ini, maka sesungguhnya jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang tidak punya iman. Ya, ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Nah, emas ini adalah gambaran dari iman. Ya, gambaran dari iman. Sudah baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, bahwa iman yang benar itu adalah iman yang dimurnikan di dalam api. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh jemaat di Laodikia, sehingga Tuhan berkata, beli daripadaku emas yang telah dimurnikan itu. Dan juga pakaian putih. Nah, apa pakaian putih ini? Di dalam kitab Wahyu pasal 19,
dijelaskan di situ bahwa pakaian putih adalah perbuatan baik orang-orang kudus. Berarti jemaat di Laodikia ini jemaat yang tidak memiliki iman yang benar dan sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, mereka tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan yang benar sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan yang berikut adalah beli minyak daripadaku untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, ini apa ini? Ini Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu untuk membuat seseorang bisa terbuka mata rohaninya untuk kemudian memandang kepada Allah, menyadari segala dosa dan kekurangannya, lalu bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Nah, jadi jemaat Laodikia adalah jemaat yang tanpa iman, perbuatan mereka adalah perbuatan buruk, kemudian mereka adalah tanpa Roh Kudus. Dan ayat yang ke-20 ini lebih tegas lagi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Artinya apa? Yesus di luar orang-orang jemaat Laodikia itu. Yesus tidak ada di dalam jemaat di Laodikia, tetapi di luar. Karena itu dia mengetuk, mengharapkan supaya ada orang yang membuka pintu hatinya bagi dia. Nah, jadi jemaat Laodikia ini dimuntahkan, ya, keselamatannya itu seolah-olah bisa hilang. Memang realitanya begitu, karena jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang sebenarnya belum selamat. Aktivitasnya kekristenan, ibadahnya ibadah kekristenan, liturginya liturgi gereja ini, kemudian ya gereja, ya pasti itu aktif bergereja, tetapi ini adalah gereja yang agamawi, tidak ada kelahiran baru, tidak ada pertobatan, dan tidak ada Yesus secara kudus di dalamnya. Nah, jadi karena itu maka ini tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar bahwa orang yang sudah selamat itu dapat hilang keselamatannya. Ya, itu saudara harus tahu itu. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 5, ini juga seringkali diangkat, ya. Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Ya, ini perbuatan baik itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, jadi jemaat ini dihimbau supaya mereka itu berjuang di dalam iman kepada Tuhan, dan kalau mereka menang justru ditegaskan di sini bahwa nama mereka itu tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Ini penegasan bahwa kalau nama mereka itu sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, maka nama itu akan terlindung. Nah, oleh karena itu maka mereka harus berjuang untuk menghadapi semua kenyataan kehidupan Kristen di tengah-tengah dunia ini. Tetapi jemaat di Sardis ini tidak sampai di situ. Jemaat di Sardis ini justru hidup tidak seperti yang diharapkan Tuhan, dan karena itu mereka sebenarnya tidak terdaftar di dalam kitab kehidupan. Nah, ya, itu. Kemudian Matius pasal 25, ini ayat-ayat yang sering diangkat itu, ya. Matius 25 ayat yang ke-31 berbicara tentang penghakiman terakhir. Saya bacakan ayat ini lengkap supaya Bapak Ibu bisa paham, ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya,
dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku kamu, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, jadi ada, ini saya ambil dari literatur ya, saya ambil dari literatur ini, ada orang yang kemudian mengatakan kelompok kedua yang disamakan dengan kambing yang ditaruh di sebelah kiri Yesus itu, ini adalah orang-orang yang sudah selamat, tetapi kemudian pada pengadilan terakhir itu dia ditolak oleh Tuhan. Nah, keselamatannya bisa hilang. Padahal ayat ini berbicara tentang bangsa-bangsa yang masuk ke dalam masa tribulasi. Selama masa tribulasi, bangsa-bangsa itu ada yang percaya kepada Yesus dengan menunjukkan kasihnya kepada orang-orang Yahudi yang teraniaya karena juga beriman kepada Yesus itu. Tetapi ada bangsa-bangsa lain yang tidak mau beriman dan tidak mau menyatakan kasihnya kepada orang-orang Yahudi itu. Nah, orang itu ya ditolak, tidak masuk ke dalam kerajaan dari anak domba itu. Nah, ini ayat tidak berbicara tentang orang yang sudah diselamatkan. Tetapi ketika zaman gereja mereka tidak percaya kepada Yesus, masuk di dalam masa tribulasi pun mereka tidak percaya kepada Yesus. Tetapi yang percaya kepada Yesus pada masa tribulasi itu tetap diselamatkan. Nah, jadi ini beberapa ayat yang saya pilih. Nah, ada satu ayat lagi, saudara, yang dia berkata, "Aku memberitakan Injil dan menguasai diriku supaya jangan-jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak." Gitu. Itu Rasul Paulus berkata seperti itu di dalam 1 Korintus itu. Lalu dia berkata di dalam literatur itu, ya, sedangkan Rasul saja bisa hilang keselamatannya, katanya begitu. Ya, sedangkan Rasul saja bisa hilang keselamatannya.
Ini kesimpulan yang konyol itu. Ya. Paulus di situ tidak menunjukkan bahwa keselamatan bisa hilang, tetapi dia memberi peringatan kepada orang-orang yang dia layani itu supaya dia menguasai diri. Sebagaimana dia juga senantiasa menguasai diri. Karena sebagai orang yang sudah diselamatkan, wajib untuk hidup di dalam pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu, dan menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tetapi kemudian dia berkata, aku mengendalikan diriku dan menguasai diriku supaya jangan sesudah aku memberitakan Injil aku ditolak. Itu sebenarnya adalah peringatan gitu loh. Nyatanya di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai 8, dia memberikan pernyataan di situ, dia berkata bahwa aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tuh. Jadi penafsir-penafsir ayat-ayat ini untuk dijadikan sebagai landasan keselamatan bisa hilang, itu mereka menafsirkan ayat itu terlepas dari konteksnya, lalu tidak melihat keseluruhan. Nah, itu bahayanya di situ. Ya. Nah, kita akan membahas sekarang secara khusus tentang ada beberapa ayat lagi ya. Ibrani pasal 4, 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Nah, ini ayat yang paling kuat dijadikan sebagai landasan bahwa orang yang sudah diselamatkan itu bisa hilang keselamatannya. Nah, coba kita periksa ayat-ayat ini. Apakah ayat ini sungguh berbicara tentang orang yang sudah diselamatkan, kemudian keselamatannya itu bisa hilang? Ya. Ini pernyataannya dulu ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, orang-orang yang sudah mengecap firman yang baik dari Allah dan mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Wah, ini orang penafsir penganut keselamatan bisa hilang itu, ya ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, coba kita perhatikan dulu ayat-ayat ini dalam konteksnya. Ya. Perhatikan di ayat 4 tadi yang kita baca itu kata ganti mereka. Ya, mereka itu. Coba di underline itu ya, supaya nanti saya akan jelaskan itu. Nah, kalau kita baca mulai dari pasal 5 ya. Pasal 5 ayat yang ke-11 ya. Tentang hal itu banyak hal yang harus kami. Nah, siapa kami di sini? Kami di sini adalah penulis kitab Ibrani yang menurut saya itu adalah Paulus beserta dengan teman-temannya, tim sepelayanannya. Mungkin Titus, mungkin Timotius, ya toh? Mungkin juga Silas, ya, Barnabas, bisa, ya. Cuma itu tidak dijelaskan. Tapi kami di situ menunjuk kepada kelompok Paulus, orang-orang yang sudah diselamatkan dan sekarang menjadi pemberita Injil dan menulis surat ini kepada jemaat-jemaat
orang-orang Ibrani. Ya. Sebab sekalipun kamu, nah, kamu di sini adalah kata ganti orang kedua tunggal, jamak, kamu. Ya. Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, dari perikop ini kita ada melihat dua kata ganti, kami, ya, Paulus dan teman-temannya, dan kamu. Kamu di sini adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang bangsa Yahudi, tetapi yang menjadi persoalan mereka dikatakan mereka tidak bertumbuh di dalam iman. Ya, mereka stuck pada level sebagai bayi-bayi rohani. Namun, posisi mereka adalah posisi orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya. Nah, masuk ke pasal 6 ayat 1 berkata, sebab itu marilah kita. Nah, kata ganti berikutnya adalah kita. Ini orang pertama jamak. Ya, orang pertama jamak. Kita. Kita di sini adalah gabungan dari kami di pasal 5 ayat yang ke-11 dan kamu juga di pasal 5 di ayat-ayat selanjutnya itu. Yang kita baca tadi. Jadi kamu dan kami digabung menjadi kita. Nah, kamu menjadi kita di sini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Ya, orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Nah, jadi kita di situ. Itu Paulus menunjuk kepada dia, teman-temannya, dan juga jemaat orang-orang Ibrani, dan itu dikelompokkan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan. Nah, tetapi kemudian masuk kepada ayat yang keempat, mereka. Ya. Mereka ini bukan bagian dari kami, bukan bagian dari kamu, atau bukan bagian dari kita. Ini adalah kelompok lain. Mereka adalah orang ketiga jamak. Ya. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, yang dulu mengalami betapa ajaibnya Tuhan memberkati dengan membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ini ada ayat-ayat di sini yang harus kita baca, ya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-3a. Sebab kita yang beriman, ya, kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Nah, ini kontras dari mereka, ya. Kita di sini, bukan mereka, ya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka, ya, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Di situ di ayat yang ketiga ada dua kelompok. Kita yang beriman dan mereka
itu orang-orang yang tidak beriman. Walaupun sama-sama mengalami pimpinan dan kuasa Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, coba kita baca lebih awal lagi pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Atau saya baca mulai dari 7 aja, ya. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, ini sudah menunjuk kepada peristiwa perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, ya, di mana nenek moyangmu, ya, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi nenek moyang dari bangsa Israel ini diceritakan kembali oleh Paulus untuk menjadi peringatan kepada generasi yang hidup pada waktu itu yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka berpegang teguh kepada keyakinan mereka. Jangan seperti nenek moyang mereka yang sudah mengalami mujizat dan perbuatan Tuhan yang begitu baik, tetapi kemudian mereka tidak beriman. Nah, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Siapa mereka di sini? Nenek moyang bangsa Israel yang telah dituntun Tuhan keluar dari Mesir dengan karunia-karunia dan mujizat-mujizat yang luar biasa, tetapi mereka tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Yahweh itu. Nah, ayat yang ke-16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Firman yang hidup, karunia-karunia surgawi tadi, ya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tuh. Jadi mereka di sini konsisten menunjuk kepada orang-orang Israel yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, karunia-karunia surgawi, firman yang hidup dan berkuasa, kemudian mujizat-mujizat itu, tetapi mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, jadi ini perlu, saudara. Nah, saya bacakan dulu ya pasal 4 ayat 2 sampai 6 supaya lebih jelas lagi. Aduh. Ibrani pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ya. Karena kepada kita, lihat, kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Nah, mereka di dalam pasal 6 ayat yang keempat itu, ini dijelaskan dari awal itu. Sama seperti mereka. Mereka juga sudah mendengar kabar kesukaan itu. Mengecap firman. Tadi itu di dalam ayat yang keempat dari pasal 6 itu. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka
karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, jadi firman itu sudah ditawarkan kepada mereka, disampaikan kepada mereka. Anugerah sudah ditawarkan kepada mereka. Roh Kudus sudah menyatakan mujizat-mujizatnya di antara mereka. Tetapi mereka tidak bertumbuh, tidak menerima dan tidak bertumbuh iman mereka itu. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Dan seterusnya tadi sudah baca, ayat yang keempat. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats. Dan Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Dan dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas, ya. Jadi sudah jelas ayat yang ke-6 bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, jadi saudara-saudara, kata murtad lagi di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4-6 itu tidak menunjuk kepada orang-orang yang mendengar firman kemudian mengimani firman itu. Tetapi mereka yang menikmati mujizat-mujizat, berkat-berkat surgawi, karya Roh Kudus yang luar biasa dahsyat di tengah-tengah mereka, tetapi kemudian mereka tidak taat. Nah, itu yang dikatakan mereka murtad lagi. Nah, jadi ini ada gambar ya, saudara, pintu gerbang, dan saya kasih salib di atasnya karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, lalu di dalam Yohanes pasal 10, Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan beroleh selamat. Nah, berarti mereka di sini, ya mereka adalah orang-orang yang memang sudah dituntun oleh Tuhan kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi begitu mau mengambil satu keputusan kepada Yesus, ternyata mereka berbalik lagi. Tuh, ya. Jadi tidak pernah diselamatkan. Sedangkan kamu, kita itu ini masuk dia ke dalam. Karena apa? Karena mereka percaya kepada firman yang disampaikan kepada mereka. Nah, jadi saya berharap dengan penjelasan ini, saudara bisa melihat bahwa Ibrani pasal 6 itu, orang-orang yang murtad lagi di situ, memang orang-orang yang sudah menerima karunia-karunia surgawi, firman, mengecap firman yang hidup itu, menerima juga mujizat-mujizat Roh Kudus, tetapi mereka tidak sampai kepada satu pengambilan keputusan secara iman, saya mau mengiring Yesus. Nah, jadi saya kira itu sudah cukup tegas penjelasan saya. Ini tidak menunjuk kepada orang yang sudah diselamatkan, tetapi kepada orang yang memang belum selamat walaupun mereka sudah menerima berkat-berkat surgawi itu. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, ini juga nih. Lihat nih, ranting itu dikerat gitu. Ya. Ada yang dikerat, ada yang dibersihkan sehingga semakin banyak buahnya. Nah, siapakah yang dikerat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua itu? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ini oleh penganut pandangan keselamatan bisa hilang, ranting yang tidak berbuah yang dikerat di sini, ini adalah orang-orang beriman kepada Yesus. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kita membaca bahwa ada 3 kelompok orang-orang yang menjadi milik Tuhan itu. Yang pertama tadi itu adalah gereja, orang-orang yang beriman kepada Yesus. Ya. Lalu
bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Dan yang ketiga adalah bangsa-bangsa. Itu di dalam Mazmur pasal 82 ayat yang ke-8. Ya. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Jadi, orang-orang yang melekat atau ranting-ranting yang melekat kepada pokok anggur itu bukan hanya orang Kristen, orang-orang beriman maksudnya gitu, tetapi juga bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Nah, yang tidak berbuah itu yang mana? Yang tidak berbuah ya bangsa Israel, yang tidak berbuah ya bangsa-bangsa. Jadi yang dikerat dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pohon anggur ini ya bangsa Israel yang tidak percaya itu dan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Yesus. Bukan orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena orang-orang yang sudah diselamatkan itu, yang sudah dibersihkan oleh firman menurut Yohanes pasal 15 itu, mereka itu akan semakin dibersihkan karena dia sudah berbuah dalam kehidupan. Nah, kesimpulannya, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan tidak akan pernah dipotong. Tidak akan pernah dipotong. Ya, saya baca ini ayat ini. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 mulai. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Tuhan Yesus itu menjamin orang-orang yang sudah datang kepadanya atau ranting yang sudah berbuah itu, dan itu tidak seorang pun yang dapat mengambilnya dari Yesus, memisahkan dari Yesus dan mengambil dari tangan Bapa. Karena itu dikatakan mereka pasti akan memiliki hidup yang kekal. Nah, ini kisah tentang Yudas. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan. Ya. Nah, ada yang mengatakan gini, Yudas. Ini saya tidak usah bacakan keseluruhan ayat ini karena waktunya makin mepet ya. Yudas bukanlah murid yang dipilih untuk diselamatkan. Ya. Saudara harus tahu itu. Nah, ayat-ayat ini saudara screenshot lalu kemudian saudara baca di rumah, atau PPT-nya nanti saudara baca lagi nih. Ayat-ayat ini berbicara tentang Yudas dari awal sampai Yesus mati. Ya. Nah, dari ayat-ayat ini saya berkesimpulan bahwa Yudas itu memang dia dipilih bukan sebagai orang yang sudah diselamatkan atau akan diselamatkan, tetapi orang yang memang Yesus tahu bahwa orang ini pasti akan berkhianat, ya, akan lebih menuruti kedagingan daripada menuruti firman dan Roh Kudus. Karena itu Yudas dipilih. Ya, Yudas dipilih maksudnya apa? Bukan untuk selamat masuk surga, tetapi dia dipilih untuk menjadi seorang yang berperan secara antagonis di dalam kalangan murid-murid Yesus, yang kemudian oleh tindakan-tindakannya itu membawa Yesus untuk mati di atas kayu salib, memenuhi rencana Allah, mati untuk menebus orang-orang yang berdosa. Jadi Yudas sama sekali tidak dipilih untuk diselamatkan, tetapi dia dipilih hanya untuk mengambil bagian di dalam drama kolosal penyelamatan Allah atas orang-orang berdosa,
dan di sana dia diberikan peran oleh Tuhan untuk menjadi orang yang pura-pura menjadi murid Yesus, tetapi kemudian mengkhianati Yesus, menjual Yesus, dan akhirnya Yesus disalib di Bukit Golgota. Nah, ini Mazmur 41 ayat 10 itu sudah dinubuatkan Yudas itu. Ya, sudah dinubuatkan itu, dan ada ayat-ayat di dalam dari sekian ini ya yang jelas di situ bahwa Yudas ini dari awal sudah diketahui oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi pengkhianat. Nah, jadi saudara, Yudas ya, sekali lagi Yudas tidak pantas untuk kita jadikan sebagai satu contoh bahwa orang yang sudah dipilih Tuhan itu bisa hilang keselamatannya. Karena Yudas dipilih bukan untuk keselamatan, tetapi Yudas dipilih hanya sebagai orang yang akan membawa Yesus untuk akhirnya mati di atas kayu salib. Dan dengan itu maka karya penyelamatan Allah atas orang-orang berdosa menjadi sempurna, paripurna. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa ayat ya yang saya tunjukkan, yang saya uraikan, yang dijadikan oleh orang-orang yang menganut paham keselamatan bisa hilang itu sebagai dasar bahwa ini loh Alkitab juga berkata demikian. Nah, tetapi sekarang saya buktikan kepada saudara bahwa ayat-ayat itu sesungguhnya dipahami secara keliru oleh orang-orang tersebut. Nah, demikian penjelasan ayat-ayat yang salah dimengerti untuk mendukung keselamatan bisa hilang. Nah, kalau Bapak Ibu ada komentar atau pertanyaan terhadap ayat-ayat itu, silakan diajukan untuk saya uraikan lagi kalau masih kurang. Saya kembalikan kepada Bu Alek. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk penjabaran materinya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan diskusi, terkasih di dalam Kristus, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tapi sebelumnya resen terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya mengenai materi malam ini. Ya, baik Bapak Ibu dipersilakan meresen tangan jika ingin bertanya tentang materi malam ini. Ya, Pak Daniel, saya tertarik mengenai Yudas ya Pak, yaitu penjelasan yang terakhir dari materi Bapak. Bahwa dikatakan Yudas itu kan memang sudah ditentukan ya Pak Daniel ya, bahwa dia menjadi orang yang berperan antagonis dalam proses peristiwa penyaliban Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah dia masih mempunyai kesempatan Pak Daniel untuk misalnya dia itu memilih bertobat? Begitu, walaupun dia sudah ditentukan Pak Daniel menjadi orang yang memang ikut andil dalam proses penyaliban Yesus itu. Ya, silakan Pak Daniel. Oke, terima kasih Bu Alek. Ya, sama-sama. Itu hukum Tuhan itu, ya, bahwa siapapun, betapapun besarnya dosa yang dia lakukan, kalau dia bertobat, maka pintu pengampunan, pintu anugerah Allah itu terbuka lebar-lebar, dan itu yang dia kehendaki. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus 3:9 bahwa Tuhan tidak menghendaki umatnya binasa, tetapi supaya semua berbalik dan bertobat. Itu kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Itu makanya 1000 tahun kurang lebih sebelum Masehi yang dalam Mazmur 41 ayat 10 itu sudah dinubuatkan, ya. Mungkin nenek dari neneknya si Yudas itu belum lahir itu, apalagi Yudasnya. Tetapi 1000 tahun kurang lebih sebelum Masehi itu Tuhan sudah tahu bahwa Yudas ini sifatnya demikian, karakternya demikian, motivasi pengiringannya, motivasi hidupnya yang utama itu adalah uang dan tidak akan mungkin bertobat. Karena itu dia dipilih untuk mengambil peran itu. Seperti Petrus. Ya, Petrus juga itu tidak lebih baik dari
Yudas sebelumnya. Walaupun Yudas itu terang-terangan mengambil duit, mencuri uang kas itu, kata Alkitab itu. Kalau Petrus itu tersembunyi, tampil sebagai pahlawan di depan Yesus, tetapi di dalam hatinya juga ada sebenarnya motivasi yang buruk di hadapan Tuhan. Karena itu Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Hai iblis, mundurlah." Tuh. Jadi Petrus itu disamakan oleh Yesus dengan iblis. "Hai iblis, mundur ke belakang." Nah, tetapi Tuhan tahu bahwa Petrus yang motivasinya buruk, yang hidupnya labil itu, akan bertobat. Nah, karena itu maka Petrus dipilih juga untuk diselamatkan, dan memang betul dia buktikan setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi pintu pertobatan itu terbuka, tetapi Yudas ini memang sudah diketahui oleh Tuhan bahwa dia tidak akan bertobat. Nah, kita baca reaksi dalam Alkitab, reaksi Yudas kan ketika dia melihat Yesus itu disiksa begitu kan, dikatakan dia lari keluar, dia lemparkan uang yang dia terima 30 keping perak itu kan. Dia menyesal. Tuh. Iya. Tetapi penyesalan bukan membawa kepada pertobatan, tetapi penyesalannya membawa kepada keputusasaan lalu bergantung diri. Nah, jadi memang Yudas itu tidak ada niatan untuk bertobat kepada Allah, tetapi menyesal secara manusiawi saja. Nah, jadi jawaban pastinya di situ adalah kemahatauan Tuhan itu membuat Yudas itu dipilih untuk menjadi pemeran antagonis itu, karena memang sudah diketahui bahwa Yudas tidak akan mungkin bisa menyesal dan bertobat itu. Berarti dengan Tuhan. berarti Pak Daniel dengan kemahatauan Tuhan, berarti Tuhan juga sudah mengetahui dari sejak awal bahwa bangsanya yang dia kasihi itu bangsa Israel itu akan seperti itu ya Pak Daniel ya? Oh iya. Tengkuk gitu ya. Itu makanya Berarti, gereja itu sudah dari awal itu juga sudah dinubuatkan itu ya. Nggak usah jauh-jauh lah, Kejadian pasal 3 itu kan manusia jatuh dalam dosa. Nah, sebelum manusia jatuh dalam dosa itu ya Tuhan sudah sediakan jalan penebusan sebelum dunia dijadikan. Kalau kembali lagi kepada Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 itu, situ kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah tahu apa-apa yang akan terjadi ke depan dari semua ciptaannya itu, dan karena itu dari awal juga itu Tuhan sudah punya satu solusi untuk menyelamatkan jalan umatnya keluarnya ya Pak. Ya, jalan keluarnya itu. Kemahatauan Tuhan di situ berperan. Oke, Tuhan berkati. Ya, saya bacakan pertanyaan yang di live chatting dulu, nanti setelah itu baru ada di chatting ini ya. Yang di live chatting bernama Simon Soba. Bapak ini bertanya, pertanyaan Pak, keselamatan yang hakiki itu menyembah Allah yang Esa atau Allah tiga pribadi? Silakan Pak. Iya, ini sebenarnya goal pertanyaan ini, apakah pada ini orang oneness atau Tritunggal? Kan itu orientasi pertanyaan itu. Kalau bisa dibuktikan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu bukan pribadi yang terpisah, Roh Kudus itu bukan pribadi yang berbeda dengan Bapa, dan saya bisa buktikan bahwa sebagaimana Bapa itu Yahweh, Yesus adalah Yahweh. Sebagaimana Bapa itu Yahweh, maka Roh Kudus juga adalah Yahweh. Itu ada ayat-ayat di dalam Alkitab. Perjanjian Lama. Jadi orang-orang yang menganut bahwa oneness, lalu Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan, baca Perjanjian Lama itu secara utuh dan temukan ada Roh, lalu Tuhan huruf besar semua. Nah, kemudian di dalam naskah teks bahasa Ibrani, antara Ruah Yahweh itu di atasnya ada garis penghubung kecil yang secara teori bahasa Ibrani itu menandakan bahwa dua kata itu menunjuk kepada satu entitas. Jadi bukan Roh sendiri kemudian Yahweh sendiri, tetapi Roh yang adalah Yahweh itu. Nah, jadi kalau saya ditanya dengan pertanyaan seperti itu ya,
Sebagaimana Bapa berkarya untuk menyelamatkan, Yesus Anak berkarya untuk menyelamatkan, Roh Kudus berkarya untuk menyelamatkan, maka percaya dan menyembah kepada Bapa, Anak, dan Roh. Ya, kita baru berjalan kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu jelas bahwa Bapa Yahweh yang duduk di atas takhta Maha Suci dengan anak domba yang telah disembelih itu disejajarkan oleh malaikat-malaikat Tuhan untuk disembah. Nah, jadi itu jawaban saya. Saya tidak mau bergeser sedikit pun dari keyakinan saya bahwa Bapa, Anak, Roh adalah ketiganya yang esa. Terserah saudara yang tidak percaya kepada itu, yaitu urusan saudara, dan saya tidak punya hak untuk memaksa saudara, tetapi saya telah melakukan satu pengkajian dari Kejadian sampai Wahyu, dan saya temukan bahwa sebagaimana Bapa mencipta, Yesus mencipta, Roh Kudus mencipta, sebagaimana Bapa itu Maha Kudus, Yesus Maha Kudus, dan Roh Kudus Maha Kudus. Itu sifat-sifat Allah yang ada pada Bapa, ada seutuhnya pada Yesus, ada seutuhnya pada Roh Kudus. Oleh karena itu, maka ketiga-tiganya adalah esa, bukan satu, bukan tunggal, tetapi tiga yang menjadi satu. Kalau satu dicopot, maka yang dua tidak berfungsi sebagai Allah. Itulah rumusan dari Allah yang esa itu. Seperti rumah tangga, suami istri. Di dalam Kejadian pasal berapa itu, seorang anak akan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga bukan lagi dua tetapi satu. Nah, kata satu di situ dipakai kata esa. Ada seorang laki, ada seorang perempuan menjalin satu hubungan dalam rumah tangga pernikahan yang kudus disebut esa, tetapi dua. Apakah satu dapat disebut sebagai rumah tangga? Tidak bisa. Dua baru disebut sebagai satu esa dalam rumah tangga. Jadi saya kira itu jawaban saya. Jadi mari kita kaji Alkitab itu secara komprehensif, baru kita berkesimpulan. Karena kalau kita hanya berpatokan kepada pandangan buku ini, pendapat itu, ya akan kita masuk dalam satu perdebatan yang tidak berujung pangkal, karena kita masing-masing mendasarkan pendapat sendiri. Tetapi kalau nanti kita mau berdebat secara Alkitabiah, mari kita buka ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar keyakinan kita. Seperti tadi itu, orang-orang yang mengatakan keselamatan bisa hilang, ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai landasan pikir itu tadi saya sudah jelaskan beberapa, dan saya buktikan bahwa mereka salah menafsir ayat-ayat itu. Saya kira itu, Ibu. Baik. Ya. Teraling bisa langsung lagi, ada pertanyaan lagi? Iya, baik. Bagi Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Persilakan. Ini satu lagi di private Dikasih chatting kesempatan buat ya. saya. Silakan Dari Ibu. iPhone COB, dia lagi kerja katanya ya. Bagaimana dengan keselamatan seorang pendeta yang awal pelayanannya berbuah dan bertumbuh, memenangkan banyak jiwa dan membuka gereja-gereja di kota-kota di Indonesia. Tapi akhirnya perjalanan pelayanan beliau selingkuh dengan pendoanya, dan pada akhirnya beliau memilih meninggalkan gereja dan jemaat dan pelayanannya yang sudah berkembang untuk hidup dan membuka pelayanannya bersama selingkuhannya sampai beliau dipanggil Tuhan. Apakah beliau tetap menerima keselamatan? Wah, kalau itu mas saya bisa jawab. Silakan Pak. Ini aja jawablah Ibu Hendra. Ya, silakan Ibu Heni. Jadi sudah jelas kalau Bapak Pendeta ini tidak bertobat, jelas dia tidak menerima keselamatan. Bukti kalau dia bertobat, dia tidak akan hidup meninggalkan Tuhan dan pelayanannya. Jadi jelas Bapak Pendeta ini tidak diselamatkan ya. Tetapi saya juga nggak tahu kalau waktu dia pas mau mati itu dia minta ampun sama Tuhan, ya dia diselamatkan. Iya, Itu aja Pak Daniel, silakan disambung. Iya, udah betul itu. Nah, mengenai pengakuan dalam hati saat menjelang kematian itu kan tidak oleh Ibu tadi kan. Nah, tetapi kemudian buah-buah pelayanan yang membuka jemaat di mana-mana itu tidak bisa menjadi ukuran keselamatan gitu. Betul. Karena di dalam Matius pasal 7 kita baca di situ bahwa orang-orang ini juga dipakai Tuhan secara luar biasa, walaupun jelas mereka itu adalah nabi-nabi dan guru-guru palsu.
Nah, sementara kalau saya lihat di Indonesia sekarang ini, apa yang membuat banyak gereja bertumbuh? Yaitu banyak faktor, salah satunya adalah karena faktor kesukuan, karena faktor kesukaan kepada pendetanya, pemimpinnya, kepribadiannya, karena faktor fasilitas gitu kan. Nah, jadi makanya kita melihat sekarang ini di Indonesia banyak orang yang tiba-tiba jadi pendeta. Ya, saya tidak menghakimi bahwa mereka itu tidak bertobat ya, tetapi artinya bahwa Alkitab mengatakan dari buahnya kita tahu, kan gitu di dalam Matius pasal 7 itu. Nah, jadi seperti Bapak tadi, dia pada satu sisi berbuat dengan jemaat-jemaat, tetapi di dalam buah hidupnya secara pribadi kan dia jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, ya kan? Itu lebih hakiki daripada sekedar mengukur jemaatnya itu. Jadi jemaat itu bagi saya tidak menjadi ukuran. Karena di dalam perjanjian lama kita juga mengenal nabi-nabi yang begitu militan melayani Tuhan, ya kan? Tidak kompromi dengan dosa dan kejahatan, ya tidak dipakai Tuhan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Tuh. Jadi jiwa-jiwa itu bukan ukuran orang masuk surga atau tidak, tetapi kehidupan yang kudus itu yang menjadi ukurannya bahwa dia bertobat dengan benci dosa. Nah, ini bukan jatuh nih pendeta yang disebutkan tadi nih ya, bukan jatuh nih, tetapi hidup dalam dosa. Dan saya sudah katakan di awal ya, saya tidak tahu di sesi keberapa itu, bahwa dosa karena mukul orang itu jatuh dalam dosa. Karena itu sesuatu yang tidak diprogramkan. Tetapi kalau yang namanya zina, jangankan hidup satu rumah, ya, itu sekali saja dia jatuh di dalam dosa zina, itu dosa direncanakan itu, karena tidak ada orang yang ujuk-ujuk jatuh dalam dosa zina. Nggak ada itu. Pasti ada prosesnya. Nah, jadi karena itu orang yang berzina, walaupun sekali, itu sebenarnya orang yang hidup di dalam dosa. Dan orang yang sudah diselamatkan itu, orang yang sudah lahir baru itu, pasti akan benci terhadap dosa. Ya, nah ini didoakan Bapak Ibu. Saya kira yang disebutkan tadi itu orangnya masih hidup, karena ada juga sekarang di Indonesia yang orangnya masih hidup, yang kasusnya seperti tadi. Kita doakan supaya orang itu bertobat sungguh-sungguh dan jangan tinggal dalam dosa yang dibenci oleh Tuhan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Karena ini dia respon lagi, katanya gini, karena tadi Bapak mengatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang ya. Ya. Terus berarti kalau dia nggak bertobat nggak selamat dong katanya. Terus berarti dia nggak, berarti keselamatan itu bisa hilang. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Loh, kita kan nggak tahu dari awalnya dari pendeta itu apakah karena dia betul-betul bertobat terima Yesus atau karena pendeta itu warisan. Dia banyak di Indonesia orang tuanya pendeta, anaknya pendeta. Satu. Jadi pendeta karena melihat peluang ekonomi dalam gereja. Kalau kita melakukan penelitian ini, sudah orang kagum atau kaget melihat bagaimana peredaran keuangan di dalam gereja itu tidak main-main jumlahnya. Dan kemudian ada banyak pebisnis-pebisnis yang mata bisnisnya itu celik, dia melihat ternyata gereja ini merupakan peluang bisnis. Nah, jadi kalau orang mengambil profesi kependetaan, itu tidak serta-merta bahwa orang itu sudah bertobat lahir baru. Banyak contohnya di Indonesia. Ya. Hidupnya tidak bertobat, ya kan? Banyak pendeta yang tidak bertobat, ya kan? Banyak. Jadi saya tidak pernah menjadikan profesi kependetaan gerejanya besar itu sebagai satu ukuran bahwa orang itu sudah diselamatkan. Karena jelas kita sudah baca dari berbagai ayat itu orang-orang yang diselamatkan itu ya sama sekali tidak masuk itu aktivitas pelayanannya. Saya kira itu Bu penjelasan saya. Jadi orang ini memang dari awal dia belum diselamatkan ya, karena itu ya tidak heran kalau di akhir dia memilih untuk hidup di dalam dosa zina itu. Baik. Saya kira itu jawaban saya, tidak perlu saya ulang lagi penjelasan yang sudah beberapa seri yang lalu saya lewati. Tuhan Yesus memberkati.
Iya, Karena sudah baik. malam. Ya, silakan Pak Aling, Sister Aling Ya, untuk ya, closing terima statement dan kasih. doa. Ya. Oke, ya Pak Daniel terima kasih untuk penjelasan materinya. Pak Daniel silakan untuk closing statement materinya dan ditutup dengan doa bagi kami dan doa berkat ya Pak. Terima kasih Pak Daniel, Tuhan berkati. Ya, jadi saudara-saudara, keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh itu adalah karya yang sempurna. Karena itu barang siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk selamat, maka keselamatannya itu tidak akan bisa digugat oleh siapapun. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Itu pertanyaan retorik oleh Rasul Paulus. Nah, yang kedua, bahwa orang-orang yang memang sudah diselamatkan oleh Allah, itu dia harus menumbuhkan di dalam dirinya iman yang hidup. Yang mulai dari percaya bahwa Yesus adalah Mesias, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sampai kepada apa namanya itu, kalong itu, manik-manik yang ke-10 itu, yaitu setia mengiring Tuhan dalam segala keadaan. Nah, kalau itu sudah nyata di dalam kehidupan si A, si B, maka si A, si B itu kita bisa yakin klaim bahwa orang itu sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kalau masih jatuh bangun dalam dosa dan hidup dalam dosa, ya keyakinan saya bahwa orang itu baru beragama tetapi belum diselamatkan, dan kita juga tidak vonis bahwa orang itu sudah selesai karena dia masih bernafas. Sampai akhir nafas hidupnya, itu dia punya perkara dengan Tuhan. Dan bisa saja Tuhan berperkara di tarikan nafas yang terakhir. Dan seperti Bu Heni tadi katakan itu ya. Nah jadi karena itu ya kita bersyukur kita punya Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih. Dan kasihnya itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan-keadaan kita. Dia mengasihi apapun adanya saudara. Nah karena itu saya himbau kepada Bapak Ibu supaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, karena tidak ada gunanya menjadi orang Kristen, tidak ada gunanya menjadi aktivis bahkan yang loyal dan royal kepada gereja, tetapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh menerima Yesus, maka keselamatan itu hanya cerita bagi Bapak Ibu. Nah demikianlah pernyataan penutup saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan pelajaran soteriologi. Kiranya apa yang sudah kami pelajari ini bukan saja menambah wawasan Alkitabiah kami tentang doktrin keselamatan itu, tetapi supaya kami boleh mengambil satu sikap bahwa orang-orang yang diselamatkan itu tidak bisa tidak, dia harus hidup di dalam iman yang benar dan yang hidup kepada Tuhan. Roh Kudus kami harapkan untuk terus bekerja sehingga melalui ajaran ini kami semakin mengerti tentang kehidupan kekristenan kami secara benar. Sebentar teman-teman kami akan masuk lagi di dalam sesi pembelajaran berikut. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan melayani dan setiap tim juga jaringan internet yang kami pakai supaya dijaga oleh Tuhan agar tidak menjadi gangguan seperti yang baru saja kami alami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami tutup kelas ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengakhiri kelas ini. Haleluya. Amin. Amin.